Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santo Yusuf, wilayah Kalasan Barat. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita doakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu, agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami, untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, dan kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganisi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Bagi umat yang membawa teks, silahkan untuk dibawa pulang, tidak diperkenankan ditinggal di dalam gereja. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di sebelah utara gereja. Dimohon untuk tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Kidung Wilayah, dilanjutkan lagu pembuka yang berteduh pada Tuhan dari Puji Syukur nomor 654. Thank you.
dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur memuji muliakan Tuhan oleh karena Yesus Kristus sendiri yang memberikan santapan rohani bagi kita. Dan marilah kita mohon diteguhkan iman kita dengan percikan suci ini. Allah Bapa yang penuh kasih, segarkanlah iman kami dengan percikan suci ini, sehingga kami ingatkan akan pembaptisan kami dan juga kesetiaan kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yalah Bapa, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbarilah karya ciptaan-Mu dan peliharalah segala yang sudah Kau barui ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami.
yang hidup bersama Kau dan Roh Kudus berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Kau membuka
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, manapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, berzikirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak saudara sekalian,
belas kasih Tuhan, bahkan sampai ditawar-tawarkan. Bacaan pertama, datanglah kepadaku yang haus, yang lapar, yang tidak punya uang, datanglah, makanlah, minumnya cuma-cuma. Sebegitu jaga sampai kemudian dikatakan, kenapa engkau membelanjakan hasil jerih payahmu dengan hal-hal yang tidak mengenyangkan? Dengan kata lain, kenapa hidupmu engkau lalui dengan sia-sia? Dan belas kasih Tuhan masih diserukan lagi dalam Injil. Bagaimanakah Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasih melihat orang yang sedemikian banyak, dan para murid mengusulkan biarlah mereka pergi supaya beli kue, tetapi Yesus mengatakan tidak perlu, kamu harus memberi mereka makan. Dan dikatakan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Hendaklah mereka lalu duduk. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu lalu mengucap syukur. Bapak saudara sekalian, dari peristiwa itu dikisahkan ada 5.000 laki-laki yang makan. Masih sisa 12 bakul penuh. Yang makan, yang dihitung hanya laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak ikut dihitung. Kenapa? Saya curigai dengan kitab suci. Perempuan itu antara makannya sedikit atau bawanya yang banyak. Maka nggak dihitung, nggak usah, wis pokoknya rasa dihitung wis. Karena bapak-bapak itu arep ngesaki ngono kan malu ya toh. Kalau ibu-ibu itu kira-kira ya sudah nggak usah dikatakan, nanti lo sing nyeneni aku. Ya. Begitulah. Dan juga anak-anak. Baiklah, Bapak Saudara sekalian. Pertanyaannya, adakah suatu perjalanan hidup yang sia-sia bagi kita yang kita lakukan? Adakah kita buang-buang waktu? Atau kita tetap berupaya untuk memperoleh makanan surgawi yang tidak akan pernah hilang sia-sia? Oleh karena itu, teladan Yesus Kristus mengucap syukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Paulus mengajak kita supaya dengan doa, dengan penyertaan Roh Kudus, kita semua dikatakan tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Tidak ada penindasan atau kesesakan dan sebagainya yang bisa memisahkan kasih Kristus dari kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, dengan berbagai perkembangan yang ada, minimal dalam berita, supaya kita tetap tenang, tidak usah gelisah. Berita apa? Berita yo opo wong desa ora nyekel dolar ya tahu. Aku yo wong desa dadi aku yo urung tahu weruh. Urung pemenah nyekel. Dolar ki opo to? Nah, dan seterusnya. Tetapi itu kan berita supaya kita tidak sia-sia. Kalau mengikuti berita itu bikin tensi, maka saya itu kalau di Pasturan Romo Murdi sudah mulai buka YouTube dan pakai speaker keras itu untuk menyetel berita-berita politik dan ekonomi. Kupingku terus tak sumpeli nganggo potlot. Ora usah melu krungu. Soalnya apa? Melu krungu tekanan darah naik, tensiku tekan ubun-ubun, mulane wis rasah melu.
Dadi Rama sing ayem bae. Mangan ra mangan tetep dikirim umat. Pusing. Ben umate sing pusing Ramane meneng wae aku. Ya ta. Nah, itulah yang saya buat. Apa? Ya demi keterangan batin sendiri. Nah, Bapak Saudara sekalian, tentu saja menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk berupaya untuk mengembangkan kehidupan, untuk mewujudkan talenta-talenta yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, itu semua diharapkan untuk membawa kita kepada jalan yang benar, pada jalan yang baik. Maka di sana dikatakan supaya kita semua tetap bertekun dalam kasih, dalam penyertaan Roh Kudus, supaya tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Terpujilah Dia kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Karena tiada sesuatu atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus, maka beranilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraannya. Bagi keutuhan ciptaannya, Allah yang Maha Rahim, semoga dengan adanya panduan SOP Paroki Hijau, kami umat-Mu di Paroki Kalasan ini bersama-sama bisa mewujudkan gereja yang menginspirasi gerakan ramah lingkungan untuk masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi umat Kristen yang dianiaya. Curahkanlah Roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang atau goncang. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin dunia. Semoga Bapa membimbing para pemimpin negara agar meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Semoga Allah Bapa yang Maha Adil mencurahkan roh kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kita. Semoga Roh Kudus memampukan mereka menjadi pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai kebebasan berekspresi sebagai anugerah-Mu. Bebaskanlah birokrasi dan pemerintahan kami dari belenggu korupsi, kolusi, dan nepotisme, agar tercipta tatanan masyarakat yang jujur, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua di sini. Semoga Allah Bapa mendorong kita agar dalam kata dan karya memberi kesaksian bahwa Dia selalu tetap memperhatikan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi wujud kita masing-masing.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga pencobaan dan kesusahan tak pernah memisahkan kami dari kasih Bapa yang telah dinyatakan kepada kami dalam Dikau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa, kuduskanlah pemberian-pemberian ini, ungkapan kurban rohani yang kami persembahkan kepadamu. Kami menjadikanlah kami persembahan abadi bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur pada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, sebab oleh darah Putramu yang dan kuasa Roh Kudus Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Maka bersama para malaikat dan para kudus kami mengagungkan Dikau dengan bernyanyi.
Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung Robertus serta sebuah rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Bobo lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.
bebaskanlah dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Demi Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa kasilakan. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalianlah Yesus Kristus penyelamat kita, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena telah Engkau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putramu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa, satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak saudara sekalian, supaya menggunakan masker lagi. Aku rangku masker ya apa-apa jane. Aduh. Mari kita pakai lagi, melindungi diri sendiri maupun melindungi orang lain. Ya, maksudnya begitu. Yo, saya pakai itu karena kadang batuk, isi nganggo nyem. Kita akhiri kasih kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.